Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema ya, merangkul kelemahan dalam anugerah. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita akan belajar dari satu tokoh penting ya dalam iman Kristen, Rasul Paulus, dan bagaimana dia berhadapan dengan kelemahan-kelemahan dalam hidupnya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-9 ya. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada satu buah yang kalau saya sebut buah apa yang paling beraroma menyengat atau khas. Nah, langsung dijawab durian ya. Buah durian ya, ini adalah salah satu buah yang sangat populer juga di Indonesia dan terkenal dengan aromanya yang sangat khas dan menyengat. Saking menyengat dan saking beraromanya buah ini dilarang di beberapa tempat ya. Bahkan misalkan kalau Bapak Ibu Saudara ke Jakarta, ke Transumnya, transportasi umum, itu secara khusus ditulis atau digambarkan buah durian itu tidak boleh dibawa ya. Saking spesifiknya. Jadi kalau kita bawa pisang mungkin masih tidak masalah ya, bawa pepaya ya. Tapi kalau durian, jangan. Kenapa? Bahkan ketika kita menutup atau membungkus durian ini ya, dengan berbagai lapisan supaya aromanya tidak keluar, kita menyadari seberapa banyak lapisan yang kita pakaikan ke buah ini, aromanya akan tetap keluar ya. Bahkan ada ungkapan seperti ini ya, sepandai-pandainya menutupi durian, baunya pasti tercium juga ya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana durian ya yang aromanya tidak dapat disembunyikan, saya pikir mirip juga dengan manusia dengan kelemahannya ya. Seringkali manusia menutupi kelemahannya dan menampilkan yang terbaik, bukankah itu yang ada di media sosial ya. Kita berusaha menampilkan yang terbaik, menutupi segala kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi seperti durian, saya percaya setiap kita satu titik waktu nanti sepandai-pandainya kita menutupi kekurangan kita, pasti akan ketahuan juga. Karena kelemahan dan kekurangan hidup manusia itu tidak dapat dipungkiri, ada dan hadir di setiap kita. Ya, baik muda, baik sudah tua, baik miskin, baik kaya, laki-laki atau perempuan, kita tidak luput dari yang namanya kelemahan. Menarik sekali, dunia suka sekali menutupi kelemahan itu, alih-alih merangkulnya ya, menerimanya sebagai bagian yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Rasul Paulus yang kita baca pada bagian ini adalah rasul yang sangat besar ya Bapak Ibu Saudara. Dia menulis hampir keseluruhan perjanjian baru. Dia telah melihat Kristus, dia melayani banyak jemaat, membangun banyak jemaat. Tetapi orang yang serohani Paulus, sehebat Paulus, dia juga berhadapan dengan yang namanya weakness ini atau kelemahan ini.
Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak ada yang luput daripada yang namanya kelemahan ini. Bahkan kelemahan yang dialami oleh Paulus ini dipakai oleh rasul-rasul palsu. Kalau kita lihat konteks daripada 2 Korintus ini, dipakai oleh para rasul-rasul palsu yang kalau rasul-rasul yang tiada taranya itu ya, kalau kita baca dalam terjemahannya, yang menggunakan kelemahan Paulus ini untuk menunjukkan bahwa Paulus ini adalah rasul yang tidak perlu didengarkan ya. Lo orangnya kayak begitu kok diikuti, kok kalian percaya sih orang yang kayak begini memimpin iman kalian ya. Dan mereka mengagungkan diri mereka dengan banyaknya karunia rohani yang mereka miliki. Nah, kita lihat ya bagaimana Paulus ini dia sudah punya kelemahan, tapi dia diserang oleh orang lain karena kelemahannya. Nah, kita lihat responnya kayak gimana. Kalau kelemahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri, bagaimana seorang Paulus itu menanggapi atau meresponi kelemahan yang ia miliki. Dan saya percaya ini juga yang perlu kita pahami sebagai orang percaya masa kini. Ada 2 poin yang kita akan pelajari dari pembacaan ini ya, yang kita akan melihat bahwa di dalam kuasa Kristus itu Allah merangkul kelemahan manusia dan menjadikannya sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Sebenarnya ada 2 poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, kelemahan membuat kita mengandalkan Tuhan. Kelemahan membuat kita mengandalkan Tuhan. Paulus di 2 Korintus 12 ayat 6 menunjukkan bahwa atau menuliskan kepada kita bahwa dia itu tidak membuat dirinya itu sesuatu atau seseorang yang lain ya. Dia bilang begini ya, berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat. Jangan sampai ada orang yang melihat dia lebih daripada dirinya sendiri. Artinya dia pengen otentik. Kalau kalian lihat saya lemah, it's okay, it's fine with me begitu ya. Enggak apa-apa kalau kalian tahu saya punya kelemahan, kekurangan. Saya tidak mau melebih-lebihkan seolah-olah saya ini pakai topeng sebagai manusia yang sempurna tanpa kelemahan. Makanya di pasal sebelumnya ketika para rasul palsu itu mungkin menyerang Paulus karena dia kurang pandai berbicara, dia mengakui, jikalau aku kurang pandai dalam berbicara ya. Karena mungkin Paulus ini sangat hebat menulis surat, dia bisa dalam tanda kutip ya tegas, tapi ketika bertemu langsung dengan orang-orang atau jemaat di Korintus, dia dalam tanda kutip ciut begitu ya. It's okay bagi Paulus dia mengakui itu semua. Bahkan di ayat yang ke-7 dia mengakui bahwa dia punya duri dalam daging ya. Artinya duri dalam daging ini adalah sebuah kelemahan yang menghambat dia baik dari eksternal, dari ada musuh-musuhnya itu, tapi juga dari internal, mungkin kelemahan fisik, mungkin juga dia punya kegagalan-kegagalan. Dan saya percaya juga Paulus walaupun dia sangat rohani, dia juga bergumul dengan yang namanya dosa ya. Ketika dia berkata, akulah orang paling berdosa di antara paling berdosa. Dia juga human being, dia juga lah manusia biasa seperti kita. Dan disitulah Paulus berkata, karena kelemahan ini, di ayat yang ke-7, dia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Bagi Paulus, kelemahan itu bukan sesuatu untuk ditutupi atau dihindari, tapi menjadi sarana, menjadi cara Allah untuk menyatakan kepada dirinya, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan meninggikan diri sendiri. Kalau kita nggak punya kelemahan ya, kalau kita hidup kita lancar, saya pikir ya sudah, untuk apa kita berharap kepada Tuhan ya. Kalau hidup kita lancar-lancar saja, kalau hidup kita tanpa kelemahan, saya pikir sangat sulit bagi kita punya alasan untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Toh semua lancar ya. Tapi kalau kita menyadari kita ini punya kelemahan, kita punya keterbatasan, mau hidup lancar atau tidak lancar, kita pasti berharap atau bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Sehingga kita tidak menjadikan Tuhan seperti pemadam kebakaran, yang kalau kita perlu saja, kalau kita sudah kena bencana, baru kita datang dan berseru kepada Tuhan. Kenyataan bahwa saya lemah, saya terbatas, saya punya kegagalan dan kelemahan, seharusnya menjadikan kita mendatangi Tuhan itu bukan seperti plan B ya. Plan B itu artinya kalau plan A tidak berjalan, baru saya pindah ke plan B. Kalau hidup saya hancur dulu nih, sekarang kan masih nyaman, ya sudah kita datang ke Tuhan ya ketika butuh saja. Nanti kalau hidup saya sudah mulai, udah mulai agak
wah uang udah mulai sedikit nih, ekonomi udah mulai sulit. Baru saya datang ke Tuhan. Kalau saya masih kaya, saya masih punya banyak uang, hidup lancar. Ya sudah, untuk apa saya mengandalkan Tuhan begitu ya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini mari kita tinggalkan ya. Paulus di ayat yang ke-8 dia 3 kali berseru kepada Tuhan. Artinya banyak sekali dia berseru kepada Tuhan. Dan ini, seruan ini tidak muncul kalau tidak ada kelemahan. Maka kelemahan adalah cara Tuhan sebenarnya untuk mengingatkan kita ini terbatas. Dan itu sebenarnya adalah berita baik ya. Kalau kita merasa diri mampu, itulah berita buruknya. Karena kita sadar kita tidak pernah mampu sendirian di dalam hidup ini. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua dan yang terakhir, kelemahan membuat anugerah Tuhan menjadi nyata. Kalau tadi kita berbicara tentang kelemahan membawa kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, kelemahan itu yang sudah kita bawa kepada Tuhan, Tuhan itu tidak sia-siakan, tapi malah menjadikan tempat atau panggung anugerah Allah. Sekali lagi ya, panggung anugerah Allah. Kalau kita tidak punya masalah, sekali lagi ya, kalau kita tidak merasa butuh ditolong oleh Tuhan, pertanyaannya bagaimana ya Tuhan itu mau menolong kita? Kalau kita merasa sombong di hadapan Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan bekerjalah dalam hidupku. Tuhan nyatakanlah kasih karuniamu dalam hidupku. Tapi di saat bersamaan kita sombong di hadapan Tuhan ya. Kita merasa diri mampu, bagaimana Allah itu menyatakan kuasanya. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Kristus menyatakan dirinya kepada Paulus ya. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya pikir inilah cara Tuhan juga kepada kita hari ini ya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Allah itu tidak akan pernah membuang kita. Dia tidak pernah membuang kita, tapi dia akan berkata sebagaimana Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara, apa artinya, saya coba merenungkannya, apa artinya cukuplah anugerahku bagimu. Dalam pengalaman iman saya, cukuplah anugerahku bagimu itu tidak berbicara tentang doa yang terjawab. Itu tidak berbicara tentang masalah yang selesai. Tapi sesederhana ini Bapak Ibu Saudara, kemampuan untuk tetap berharap. Bayangkan Bapak Ibu Saudara manusia kehilangan harapan. Itu saya pikir pergumulan yang paling hancur ya, paling di bawah mungkin ya. Manusia itu makhluk berharap. Dia mengharapkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika di dalam pergumulan dan kita masih sanggup berharap dan berseru kepada Tuhan, sekalipun masalah tidak selesai, belum selesai, keadaan tidak berubah, tapi kenyataan saya masih bisa berdoa. Saya masih bisa berharap. Saya pikir itulah artinya cukuplah anugerahku bagimu. Kita pasti punya momen-momen gelap dalam hidup kita, momen-momen di mana kita begitu terpuruk, ya. Tetapi di dalam momen itu kita menyadari kita masih bisa berharap pada Tuhan, kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Saya pikir itulah artinya cukuplah anugerahku bagimu. Ketika kita masih bisa sesederhana berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Entah kita sudah tua, entah kita masih muda. Tapi ketika kita masih bisa berharap, masih kita berseru kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dalam segala kelemahan dan keterbatasan hidup kita. Saya teringat dengan metode kintsugi ini ya, yang ada di Jepang. Ini seni tradisional Jepang yang merangkaikan ulang keramik yang sudah pecah, yang seharusnya dibuang dan tidak bernilai, tetapi ketika itu direkatkan dengan cairan khusus emas ini ya, yang akhirnya merekatkan keramik tadi yang tidak berharga itu menjadi sesuatu yang mahal dan bernilai. Saya pikir ketika seperti inilah hidup manusia yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Hancur, gagal, penuh kelemahan, penuh dosa, tetapi ketika dibawa kepada tangan kasih karunia Allah itu, hidup manusia yang begitu rusak, tidak ada yang bisa membatasi kuasa anugerah Allah untuk bekerja di dalamnya. Ya. Kalau kita membaca di Roma 7, Paulus itu juga bergumul dengan hidupnya ya. Dia pengen melakukan sesuatu yang benar, tapi kehidupan dagingnya itu
bertabrakan atau berlawanan dengan kebenaran itu begitu. Dan saya pikir kelemahan-kelemahan seperti itulah juga kita alami ya, di luar kelemahan fisik, kelemahan dari hal yang eksternal yang menghambat kita. Tapi semua itu kalau kita bawa kepada Kristus, kita percaya Allah itu bisa merangkaikan semuanya untuk menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa bersaksi sedikit tentang kehidupan saya juga ya. Ketika saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya ini sempurna, rohani sekali, Bapak Ibu Saudara salah ya. Jangan pernah melihat seorang rohaniwan itu betul dia perlu menjadi seorang teladan. Tapi hidupnya bukanlah hidup yang tanpa noda ya. Kalau misalkan saya bisa bersaksi, apakah saya pernah menonton pornografi? Pernah Bapak Ibu Saudara. Bahkan sejak SD saya sudah mengenal itu. Apakah saya orang yang sabar? Dalam hidup saya mengakui saya bukan orang yang sabar. Saya gampang marah Bapak Ibu Saudara. Dan banyak sekali kalau Bapak Ibu Saudara tanya teman-teman saya di kampus saat yang mereka tahu luar dalam saya karena kita satu asrama. Mereka sudah tahu kebiasaan Bima itu seperti apa. Bagaimana dia mengelola emosi. Betul Allah di dalam anugerahnya mengubahkan saya dan terus memproses saya. Tetapi bagi saya, tidak ada bagi saya kesempatan untuk memegahkan diri. Kecuali karena anugerah Tuhan yang memampukan saya dan memanggil saya dalam pelayanan ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melihat dirimu hancur atau mungkin punya kelemahan kegagalan, jangan pernah menyerah terhadap kasih karunia Allah. Kita perlu berubah betul. Ini bukan excuse bagi kita, oh karena saya begini, saya tidak, ya sudah terimalah saya apa adanya. Bukan begitu. Tetapi karena saya begini dan Allah saya begini. Karena saya punya Allah yang maha kuasa yang mampu mengubahkan saya. Maka saya mau belajar berubah. Maka saya mampu dipanggil dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Itulah juga yang dialami oleh Paulus kan ya. Dia pembunuh. Dia orang yang menyiksa tubuh Kristus. Makanya tubuh Kristus ketika disiksa, Yesus berkata, bukan mereka, aku yang kamu siksa nih. Diriku sendiri. Dia melawan Tuhan, tetapi di dalam kasih karunia Allah itu tidak menyerah ya. Dan dia mampu mengubahkan bahkan seorang pembunuh sekalipun menjadi pekerja Kristus tadi ya. Filipi 4 ayat 13 ya, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya sangat terharu dan sangat indah ya ketika membaca Roma 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih belum memilih Allah, ketika kita masih penuh dengan kekurangan, Tuhan itu sudah memilih kita lebih dahulu untuk mengasihi kita. Jadi jangan tunggu sempurna dulu baru datang ke Tuhan. Tuhan apa sih yang kita bisa bawa ke Tuhan ya? Segala perbuatan baik kita, segala perubahan hidup kita, segala hal baik yang kita mau bawa kepada Tuhan. Saya berefleksi ya, kalau kita datang ke Tuhan, membawa Tuhan nih, saya sudah baik kan ya, saya sudah punya banyak perbuatan baik, saya sudah melakukan firman-Mu, dan kita datang ke Tuhan dengan hati yang seperti itu, Tuhan bingung saya pikir ya, apa sih, kamu mau bawa apa sih ke aku ya, ke saya ya. Roma 5:8, bahkan sebelum kamu melakukan itu semua, aku sudah menerimamu kok. Bukankah ini kesempatan dan berita baik buat kita? Di dalam kelemahan kita, kegagalan kita, Tuhan itu sudah menerima kita. Maka jangan malu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Akuilah itu ya. Di dalam doa-doa kita, perenungan firman kita. Dan juga kelak kepada sesama kita untuk bisa berbagi di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. God's grace is enough ya. Christ is enough. Hanya Kristus yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan Dia cukup buat kita. Allah itu sahabat kita. Dia tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Kiranya firman hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita akan berita Injil. Di tengah segala kelemahan, keterbatasan kita. Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami ini orang berdosa, kami ini tidak layak, tapi kasih karunia Allah yang melampaui segala kegagalan dan keberdosaan kami, yang menjangkau kami dan merangkul kami dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Ini kami Tuhan yang telah merenungkan firman, kami akan melanjutkan untuk berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.